Apa kabar teman-temanku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Kawan-kawan, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman kita terkait seputar dunia YouTube ya. Oke, temanku, yang pertama kita baca pertanyaan dari kawan kita tentang monetisasi ya. Selamat pagi Bang Esa. Saya pengajuan monetisasi dan berakhir ditolak monetisasi karena ada video yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang. Padahal semua video panjang saya tidak ada konten reupload. Kenapa ada kegagalan? Apakah mungkin dari short? Apakah short pengaruh juga? Short kan video pendek. Kalaupun ada reupload, kenapa mempengaruhi video panjang juga dan bisa gagal monetisasi? Tolong penjelasannya. Oke, siap. Ini yang pertama sahabatku, yaitu tentang gagal monetisasi ya. Ditolak monetisasi gara-gara ada konten berulang penyebabnya. Nah, konten berulang ini bisa di video long, bisa juga di video short. Jadi kalau teman-teman misalkan selama ini berpikiran video short kan pendek, durasinya sebentar ya, dan mungkin tidak akan berpengaruh pada pengajuan monetisasi karena teman-teman berpikir pengajuan monetisasinya lewat video panjang ya, 4000 jam tayang, dan sudah banyak mengupload video-video durasi panjang atau video long. Apakah shortnya juga ikut ditinjau? Jawabannya adalah iya ya. Video short teman-teman akan ikut dalam peninjauan. Nah, apabila di dalam video short tersebut ditemukan ada konten berulang, ya, konten berulang, konten yang digunakan ulang atau reupload, bisa jadi ini dari video kita sendiri, ya, yang kita upload ulang, ya, mentahannya full, jadi terdeteksi sebagai konten berulang, atau kita ambil dari video orang lain, ya, kemudian kita upload sebagai shorts, atau video yang pernah kita upload di platform lain, kemudian baru kita upload di short. Nah, ini bisa terindikasi konten berulang sahabatku, dan bisa menggagalkan monetisasi. Ini yang pertama ya. Sekaligus juga kita bahas apa saja yang bisa menyebabkan gagal atau ditolak monetisasi YouTube. Nah, di tahun 2025 ini syarat untuk lolos monetisasi YouTube ya sebenarnya sama saja dengan beberapa tahun yang lalu ya. Hanya saja kan sekarang pengajuan monetisasi lewat beberapa alternatif bisa. Lewat 3 juta penayangan short ya sebelum 90 hari terakhir. Kemudian yang kedua ya bisa lewat 500 subscriber 3000 jam tayang. Ini juga bisa pengajuan monetisasi. Namun kalau teman-teman pengajuan monetisasinya lewat 3000 jam tayang, teman-teman belum bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Itu saja yang belum didapat, hanya penghasilan dari iklan. Sedangkan dari funding, fitur gabung, membership, super chat, super sticker, kemudian brand connect sudah bisa diaktifkan ya. Hanya saja teman-teman belum mendapatkan penghasilan dari iklan. Nah, ini kalau lewat 500 subscriber 3000 jam tayang monetisasinya. Kalau teman-teman lewat jalur 1000 subscriber 4000 jam tayang, ini teman-teman sudah bisa mendapatkan semua ya, semua pintu penghasilan dari iklan, kemudian dari funding, super thank, dari super sticker, dari super chat, kemudian dari membership, fitur gabung, kemudian dari brand connect kalau sudah 10.000 subscriber ke atas, dan juga bisa dari YouTube Shop, afiliasi YouTube dengan Shopee. Nah, ini ya. Jadi 7 penghasilan ini bisa didapat kalau lewat monetisasi lewat 1000 subscriber 4000 jam tayang. Terus kemudian yang menyebabkan gagal monetisasi yang paling utama adalah adanya video reupload. Kemudian yang kedua, teman-teman masih dalam masa teguran. Ada beberapa hal yang menyebabkan konten teman-teman mendapat teguran ya, teguran pelanggaran hak cipta atau teguran pelanggaran komunitas, pedoman komunitas. Nah, ini teguran berbeda dengan klaim hak cipta ya. Kalau klaim hak cipta teman-teman bisa hilangkan dengan mengedit ulang ya, mengedit ulang video tersebut, mungkin yang berhak cipta suara atau atau musiknya atau beberapa detik gambarnya, ini bisa teman-teman edit di Studio Desktop. Nah, kalau teman-teman belum bisa, teman-teman bisa melihat panduannya. Ngetik di pencarian YouTube, judulnya cara mengedit audio video YouTube. Nah, ini teman-teman biasanya masuk Studio Chrome atau Studio versi desktopnya ya. Terus kemudian
selanjutnya yang bisa menggagalkan monetisasi, ini teman-teman masih dalam masa-masa teguran, belum selesai beberapa hari masa tegurannya, biasanya kan 90 hari nih. Teman-teman sudah pengajuan, ini bisa ditolak juga. Jadi selesaikan dulu masa teguran tersebut, berapa hari sanksinya, baru pengajuan ulang. Ya. Dan kalau teman-teman ditolak monetisasi pertama kali, ini bisa pengajuan kedua kali. Ya. Bisa tetap mengusahakan pengajuan meskipun ditolak. Ya. Dengan catatan teman-teman memperbaiki apa saja yang sudah menjadi sumber penolakan tersebut. Kalau reupload, ya reuploadnya dihapus. Kemudian tunggu 90 hari baru pengajuan ulang. Ya, selalu ada jalan keluar untuk pengajuan ulang monetisasi. Namun, menunggu 90 hari bukanlah waktu yang singkat, sahabatku. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kalau teman-teman sekiranya konten-kontennya mengandung teguran pelanggaran, sekiranya ada konten reupload, konten yang digunakan ulang, lebih baik dihapus mulai sekarang. Ya, lebih baik dibersihkan mulai sekarang pelanggaran-pelanggarannya, potensi-potensinya, agar tenang, agar nanti sekali pengajuan, peninjauan, dan lolos monetisasi. Nah, begitu ya sahabatku. Karena begini, saat kita bermain YouTube, lama sekali nggak monet-monet, bertahun-tahun bermain YouTube nggak monet-monet, ini bisa menyebabkan down. Mental kita down, sahabatku. Bermain YouTube sudah bertahun-tahun tapi tidak segera gajian. Maka saran saya, usahakan teman-teman memang bisa monetisasi. Ya, benar-benar lolos monetisasi. Nanti waktu pemenuhan $10 pertama untuk pengajuan PIN, teman-teman juga bisa siasati dengan cara nembak ya, nembak dengan super thank dengan akun lain, dengan akun cadangan ya, atau menggunakan akun kerabat keluarga ya. Itu bisa nembak sendiri sehingga $10-nya cepat tercapai. Ini kalau teman-teman memang ingin trik-trikan ya, menggunakan trik dan cepat mencapai $10 pertama untuk pengajuan PIN. Saat pengajuan PIN sudah dilakukan, biasanya kan setelah kita pengajuan di halaman AdSense, kemudian ada pemberitahuan bahwa PIN sedang dikirim, proses dikirim. Kalau teman-teman lebih dari 3 minggu amplop PIN AdSense nggak datang-datang, teman-teman bisa datang ke kantor pos ya, kantor pos induk di kota kalian masing-masing. Ya, jadi ada kantor pos induk biasanya. Ada kantor pos cabang, ada yang induk. Nah, ini teman-teman coba datangi kantor pos induk di kota masing-masing sesuai alamat PIN Google AdSense tadi. Coba berdialog langsung dengan bagian pengiriman ya, bagian pengiriman. Ini biasanya nanti akan diarahkan oleh petugas kantor pos dan silahkan jalin komunikasi. Kalau perlu tinggalkan nomor WhatsApp kepada petugas bagian pengiriman nanti agar dicari ya, agar sewaktu-waktu apabila Google AdSense kalian PIN-nya, amplop PIN-nya sudah datang, maka bisa diantar ke alamat kalian atau kalian sendiri yang mengambil ke kantor pos. Jadi ada beberapa opsi pilihan untuk mendapatkan PIN Google AdSense ya. Monetisasi tanpa mendapatkan PIN Google AdSense sia-sia juga. Karena PIN Google AdSense adalah gerbang untuk mendapatkan gaji per bulan. Ya, pada saat teman-teman sudah menerima PIN Google AdSense, kemudian gaspol upload video, rajin upload video, sembari terus meningkatkan kualitas konten, maka di situ peluang untuk gajian rutin terbuka lebar. Ya, kalau teman-teman sudah terima PIN Google AdSense, maka saldo AdSense kalian bisa dipantau per bulan. Setiap tanggal 10, 11, 12 bisa dipantau berapa saldo penghasilan kalian di dalam Google AdSense kalian. Kalau sudah minimum Rp1.300.000 ya sudah cair, langsung dikirim ke rekening bank kalian masing-masing. Syukur-syukur gajiannya lebih dari 3 juta per bulan, rutin ya, pelan-pelan ya, sambil meningkatkan kualitas isi konten. Nah, demikian sahabatku penjelasan tentang apa penyebab gagal monetisasi. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman untuk mengejar jam tayang, apabila masih banyak kekurangan, teman-teman bisa melakukan oplos video 131. Ada di konten saya yang saya upload seminggu kemarin. Cara oplos video untuk kejar 4.000 jam tayang. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Oke sahabatku, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.